Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Bapak-bapak hadirin jemaah Masjid Al-Huda yang dirahmati Allah Ta'ala, syukur kita pada pagi hari ini Allah pertemukan kembali di hari yang mulia ya Pak ya, hari Arafah. Orang semua menuju ke Arafah di Makkah Al-Mukarramah. Pahala berpuasa di hari ini sama seperti dapat mengampuni dosa sebelumnya 1 tahun, setelah 1 tahun, jadi 2 tahun ya. Semoga kita diampuni Allah Ta'ala, amin amin ya rabbal alamin. Dan doa di hari Arafah pun ijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita minta insyaallah Allah akan kabulkan. Tidak di dunia, di akhirat Allah jadikan sebagai penambah timbangan amal kebaikan kita. Bapak hadirin rahimakumullah, atas nikmat yang Allah berikan ini, mari sama-sama kita ucapkan nafas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan uswatun hasanah, suri tauladan kita umat Islam dan rahmat bagi seluruh alam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita awali kajian kita pada hari ini dengan membaca umul kitab ala hadinnya ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin. Amin. Baru ini saya boleh pinjam PDF kitab Mughni ya. Mughni. Yang kemarin itu juz berapa itu? Juz 3 ya. Di SMS saya tuh. Kan ada tuh. Juz 3 juz 4. Juz 4. Mughni juz 4. Itu syarahnya Minhajut Thalibin ya. Karangan Imam An-Nawawi. Jadi terbentur, nggak tahu, saya lihat di kitabnya. Nah, kitab aslinya nggak bawa saya. Saya kira tahsin tadi bagi. Tiga pertanyaannya nggak ada benturan. Insyaallah. Ya, insyaallah. Insyaallah. Ya, kita langsung buka sesi pertanyaan aja ya Pak ya. Sesi pertanyaan. Sebenarnya sudah banyak yang kita bahas ya kan. Dari berapa pertemuan itu. Tapi mungkin masih ada juga yang unek-unek. Kayak Bapak yang belum hadir dulu kan. Mungkin ada unek-unek tentang kurban gitu. Silakan, ada pertanyaan boleh. Ini mic-nya kita pakai mic ya. Ya. Belum ada ya. Belum ada kan. Ada Pak. Ada ini banyak pertanyaan. Oh, banyak ya. Ya, penuh pertanyaan. Mughni juz 4. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustadz dan jemaah sekalian yang kami hormati. Masih ada materi-materi minggu lalu yang boleh dikatakan kami yang belum sempurna memahami.
masalah keluarga, batasan-batasan keluarga. Soalnya yang menurut kemarin kan korban itu bisa di dalam satu keluarga itu nama siapa saja. Tapi kalau saya kembali ke masalah batasan keluarga, contohnya saya kalau keluarga saya dengan keluarga anak saya beda. Kalau keluarga saya mungkin menyangkut masalah mertua, ya, adik-beradik saya. Tapi kalau keluarga daripada anak saya, kalau dibuat nanti di korban anak saya, Ilham namanya kan. Nah, tentu batasan keluarganya lain. Baik. Nah, macam mana menyikapi itu, Pak Ustaz? Baik. Demikian, terima kasih. Baik. Ya, di sana aja dulu. Mungkin ada pertanyaan. Ya, kita bahas ya. Jadi begini. Secara hukum kemarin ada sunnah kifayah, ada fardu kifayah ya kan. Nah, sunnah kifayah ini kemarin satu orang itu sudah mewakili kan begitu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan baru ini, apakah keluarga anak juga begitu kan, misalnya anak ada nikah gitu. Seandainya nama anak, keluarganya lebih kecil. Iya, jadi begini. Jadi misalnya begini kan, anak itu misalnya anak dalam satu rumah nih. Tapi anak ini sudah punya keluarga sendiri. Kan ada tuh satu rumah besar. Misalnya ada 3 orang keluarga besar tinggal di situ ya kan. Nah, apakah pertanyaan seperti itu tadi? Bukan. Ya lah, anak saya kok belum berkeluarga, sedangkan dia atas nama dia. Nah, jadi begini, kalau masih seperti itu berarti masih dalam tanggungan kan. Jatuhnya itu kan belum berkeluarga Pak anaknya berarti ya. Berarti kalau yang seperti itu ya dia termasuk di dalam itu tadi, sunnah kifayah itu. Karena dia masih dalam satu tanggungan. Jadi yang dimaksud dengan keluarga yang tadi dimaksud yang sunnah kifayah itu satu keluarga tapi dalam satu tanggungan. Kayak bapak, istri, anak yang belum nikah tentunya ya. Nah, kalau sudah nikah nanti dia jatuh tanggungan sendiri itu. Ini yang belum nikah. Yang belum nikah masih tanggungan bapaknya. Meskipun dia sudah punya penghasilan, tapi itu bahasanya masih satu kepala keluarga yang memimpin gitu. Artinya satu akte ya kan begitu kan. Kakak ya. Satu kakak gitu. Begitu. Nah, jadi sudah mewakili begitu. Siapapun namanya, atas nama anak, atas nama ibunya, atas nama bapaknya, kan begitu. Yang penting dalam satu keluarga itu dia dalam satu kakak lah begitu. Artinya tetap keluarga, kepala keluarga itu, keluarga besar daripada kepala keluarga, walaupun nama anak secara bergantian tadi. Iya. Oh gitu ya. Okay. Jadi kalau misalnya dia bergantian nama, jatuhnya nanti ya sekeluarga itu. Iya. Kifayahnya untuk sekeluarga itu. Keluarga besar daripada kepala keluarga itu. Iya, dari satu kakak itu, gitu. Ya. Gitu ya. Ya lebih kurang seperti itulah. Cuman kalau serumahnya dibahasakan tadi, mohon maaf ya. Kadang ada satu keluarga itu di dalam satu rumah, satu rumah itu kadang ada 3 keluarga. Nah, yang ini beda. Karena tanggungannya beda itu. Mungkin yang satu ini dia numpang kamar saja gitu seperti itu. Karena pernah kejadian ya kayak kami di Padang itu ya. Ada orang numpang tinggal, tapi dia satu keluarga suami istri. Ada orang juga yang anaknya sudah berkeluarga di sana, tinggal di sana juga. Nah, ini berbeda, ada beberapa keluarga di sini. Iya, jadi yang saya maksudkan tadi satu keluarga itu yang Bapak bilang itu kan iya betul. Cuman kadang ada kejadian yang lain gitu. Dalam satu rumah itu ada 4 keluarga. Anak semua? Enggak. Ada orang tuanya, ada anaknya, tapi sudah berkeluarga semua mereka semua. Gitu. Oh jadi, itu. Kadang-kadang itu, ya ini jarang tapi jarang. Nah, dalam satu rumah itu, rumahnya sangat besar. Bisa menampung seperti 4 keluarga gitu. Dan yang dimaksud tadi, yang sunnah kifayah itu dalam satu keluarganya, dalam satu kakaknya. Gitu. Nah, kalau misal anak sudah nikah, tinggal di situ, berarti dia punya kakak sendiri, betul nggak?
Tapi nggak keluarga berarti. Berarti kalau dia kurban ya atas nama dia sama keluarga dia. Yang satu lagi kurban sama atas nama dia dan keluarga dia, yang kakaknya beda itu. Jadi begitu pemahamannya, di satu keluarga itu satu kakak lah, lebih kurang begitu. Kalau misalnya ini Pak, anak Ya. misalnya anak itu terus apa ngasuh orang tuanya misalnya kan Pak, tinggal bersama orang tuanya tapi dia sepertinya mengasuh gitu lah dengan orang. Nah itu termasuk gimana Pak? Apa masuk? Kalau yang seperti ini kasusnya, jadi berarti anak menafkahi orang tua, dan ini masuk kategori yang anaknya yang menanggung, berarti anaknya yang menanggung nafkahnya orang tua ya kan. Nah, dan itu masuk ke dalam keluarga. Mengasuh. Jadi masuk ke dalam keluarga meskipun kakaknya berbeda. Kalau ini kasusnya beda lagi. Kakaknya beda. Ya kan beda merawat, kan dia merawat. Nah, kalau yang seperti ini kasusnya kan bapaknya kan udah sendiri tuh. Misalnya tinggal sendiri ya kan. Bapaknya cuman diasuh sama anaknya, dan anaknya menanggung nafkahnya sehari-hari begitu ya. Berarti di bawah tanggungan anaknya. Nah, yang jadi keluarga ini berarti masuk ke dalam kategori keluarga dari anaknya. Artinya apa? Dalam satu itu dia masuk kepada kifayah anaknya begitu. Bisa dipahami nggak ya? Ya, berarti masih satu keluarga, dianggap satu keluarga Pak. Betul. Begitu. Karena di bawah tanggungan gitu ya. Begitu. Jadi memang ada berbeda-beda kasusnya. Oh gitu. Baik. Ada ini Pak. Ya. Lagi-lagi misalnya anak belum nikah, lagi ada penghasilan misalnya Pak ya. Tapi dia tinggalnya di lain tempat istilahnya Pak. Ya. Nah itu gimana? Apa misal itu termasuk misalnya ini masih masuk lingkup keluarga tadi istilahnya, misalnya orang tuanya. Jadi begini, nanti jatuhnya kayak gini. Sebenarnya kalau yang kayak gitu, dia sudah tinggal sendiri, dia sudah punya penghasilan sendiri, dan dia sudah mampu, dia mendapatkan kesunahan untuk berkurban juga. Oh, gitu. Jatuhnya nanti kayak gitu, karena dia sudah sendiri. Tidak ditanggung sama bapaknya lagi lah begitu. Maksudnya, ini kasus lain lagi ya berarti ya, kasus lain lagi ya. Berarti dia mampu, maka dia dituntut untuk berkurban. Ini kasus yang seperti ini. Karena kenapa? Bapaknya tidak tanggung lagi. Tapi sebenarnya masih keluarga bapaknya nih. Cuman keluarga bapaknya nih dia menanggung orang yang banyak. Kemudian dalam keluarga itu dia ada kurban juga. Sementara yang anak itu ada penghasilan sendiri, maka dia dituntut untuk kurban sendiri. Begitu. Karena dia mampu. Begitu. Bisa dipahami Pak ya? Ya, insyaallah. Ya. Pak, tanya Pak Ustaz. Silakan Pak Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak ya, saya pertanyaan banyak ini Pak sebenarnya kurbannya, tapi ya saya pertama kali bilang pengetahuan saya sendiri Pak ya. Saya tak mengikuti orang-orang tua dulu. Korban itu wajib satu orang seumur hidup satu kali katanya. Lebih baik ini kan kupikir tiap tahun boleh ya. Saya bertanya, di mana pembatasan pamer kurban itu? Kalau tidak kurban dia malu, Pak pejabat, selama dia jadi presiden, malah terus hina Pak ya. Berapa pasti besar. Mama bintang film macam-macam yang orang berada tuh, kalau nggak pamer malu dia. Sampai mana batas pamer sama kewajiban satu ya. Baik. Jadi yang kedua Pak ya. Jadi biasanya menurut pelajaran saya Pak ya. Menurut orang tua dulu, saya ajar orang tua ini Pak, banyak saya anut ini. Satu sapi itu 7 orang. Alhamdulillah Pak ya, keluarga kami itu batas satu ke atas, satu ke atas, satu ke bawah. Insya Allah sudah semua Pak ya. Kami itu, mak itu potong lembu Pak ya, 7 orang. Bapaknya, masuk anaknya. Bapaknya udah meninggal Pak. Ya kan, mungkin kurban Pak tidak, dia nggak tahu Pak, kecil ya, dia kurbanin. Jadi insya Allah Pak ya, batasnya kurban itu ya bagi mampu ya bagus lah siapa mau bersedekah, tapi pahala Pak ya. Mungkin saya pribadi kurang sedekah Pak, saya jarang berkorban Pak ya. Jadi nah itu Pak, saya mohon jangan Pak para pejabat umpamanya ya sapi paling besar Pak, harga yang berapa ton berat Pak ya. Jadi kalau korban sampai 5 kali 6 kali kan 30 orang tuh Pak ya, siapa yang dia sebut itu? Apa itu masyarakat yang miskin? Niatnya itu niat korban itu. Jadi bagus Pak ya, kalau miskin dia kasih 1 kilo. Tapi kalau menurut kewajibannya itu 7 orang, jadi 5 tahun 30 orang dia korban itu. Mungkin keluarganya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Ya.
Banyak pertanyaan, Pak. Ya, dipegang aja dulu karena saya terbatas ingatannya sama soal tadi ya. Baik, saya sekarang menangkap bahwasanya persepsi masyarakat ya, bahwasanya kurban itu paling tidak sekali seumur hidup ya kan. Cukup sekali seumur hidup ya. Itu persepsi masyarakat. Orang di kampung juga kayak gitu. Saya nawarin kurban kemarin, ya saya kan sudah itu. Saya kan kurban sudah itu alasannya gitu. Jadi begini. Persepsi ini harus kita hilangkan. Caranya kita ya kajian kayak gini lah dikit-dikit kita kasih pemahaman ke masyarakat. Bahwasanya kurban itu disunahkan setiap tahun ketika mampu. Oh iya. Tahun ini dia mampu, tahun besok dia nggak mampu, berarti tahun besoknya dia nggak kurban. Tahun besoknya lagi dia mampu, berarti tahun besoknya lagi dia kurban, kayak gitu. Jadi ditaklifnya kurban itu nggak sama seperti ditaklifnya sholat haji. Haji maaf. Kalau haji itu sekali seumur hidup, minimal. Boleh 2 kali haji, boleh, tapi minimal sehari seumur hidup. Beda kayak kurban, nggak bisa disamakan sama haji. Bagi mampu, Pak. Ya, jadi kalau kurban itu taklifnya setiap tahun bagi yang mampu, begitu. Iya. Setiap tahun. Syaratnya ya. Setiap tahun, standarnya mampu setiap tahun. Tambahin setiap tahunnya. Jadi persepsi ini yang harus kita. Cuma buku fikih, Pak. Iya, harus kita sampaikan ke masyarakat. Bagi yang mampu dan standar mampu pun ada beberapa kategori ya kemarin ya. Nah, terima kasih. Begitu. Itu pertanyaan pertama ya. Yang kedua, seingat saya tadi masalah pamer sama batasan kewajiban. Ya begini. Ada amalan yang kemarinnya waktu ngaji Ustaz Abdurrahman ya kita. Nah, ada amalan itu yang memang wajib ditampakkan. Wajib ditampakkan meskipun orangnya berat, alasannya apapun ya. Wajib ditampakkan. Contoh zakat ini kalau kita Ramadan kemarin zakat fitrah ya. Nah itu wajib nampak membayar zakat. Kemana? Bayar zakat. Kemana? Ada ke situ sebentar. Nggak usah dia ngomong kayak itu. Langsung terangkan. Saya mau bayar zakat fitrah. Saya ada orang nanya itu. Itu terang-terangan. Soalnya zakat itu harus dibayar gitu kan, wajib dia. Nah, nggak apa-apa orang tahu tuh nggak apa-apa. Sholat berjamaah, contoh lagi, disunnahkan maka ditampakkan. Tapi ada amalan itu yang sembunyi-sembunyi. Misalnya kita mau infak ke Palestina, nggak usah digembor-gembor sekali. Misalnya kan kita setiap bulannya ngirim ke sana, misalnya kan. Oh saya itu setiap bulan tuh ngirim ke Palestina. Wah itu nampak dia tuh pamernya. Padahal amalan itu yang seharusnya sembunyi gitu kan. Kayak sholat tahajud malam tadi. Oh saya 10 rakaat malam tadi. Nah ini kan pamer. Sesuatu yang pamer. Riya namanya. Ingin dipuji orang. Itu kebalikan ikhlas jadinya nanti. Karena ikhlas itu kemarin kan. Lawannya itu ada riya namanya. Pengen dilihat orang. Ada yang satu lagi ujub. Pengen dipuji orang. Ada yang satu lagi nih dia sum'ah, pengen didengar orang. Nah ini lawannya riya. Berarti apa? Lawannya ikhlas. Berarti apa? Ketika orang ada yang seperti ini, berarti dia sudah masuk ke kategori pamer. Ya. Nauzubillahi min dzalik. Gimana caranya? Ya tepis lewat hati sendiri. Jangan gara-gara, mohon maaf ya. Tarkul amal li ajlin nas, meninggalkan amal sebab manusia riya. Tarkul amal wal amalu li ajlin nas, dan beramal karena manusia syirik. Ini kata Fudail bin Iyad rahimahullah. Artinya apa? Ketika kita nih nggak jadi kurban gara-gara takut saya mau dilihat sama orang nanti. Sebenarnya saya tuh mau yang sapi yang 1 ton misalnya. Tapi saya nanti dibilangin orang pamer gitu. Saya sih nggak jadilah. Itu berarti dia orangnya ria, orangnya pamer, memang betulan pamer orang.
betul-betul orangnya suka riya lah begitu. Maka nggak boleh. Ketika kita sudah kepengen beramal, kepengen berkurban, nggak usah mikir kiri kanan lagi, diomongin orang apa di udah, pokoknya catat nama langsung kurban. Begitu. Itu ya, itu perbedaan pamer sama betul-betul kita ingin menunaikan satu tugas kita sebagai umat Islam, ya kan? Yaitu amalan sunnah berkurban. Gitu ya. Jadi, saya ulangi sekali lagi. Meninggalkan amal karena manusia, takut dipuji lah, takut apa itu, maka itulah namanya riya. Maka harus ditepis, ya. Ya, kita tetap harus mengerjakan amal tersebut, apapun bentuknya. Ya, seperti kurban kah, seperti haji kah, seperti apa lagi, sedekah kah, seperti apa lagi, pergi ke masjid kah, sholat sunnah kah, apalagi. Yang paling sering itu kan orang tuh mau ikut pengajian, apa di pikirannya? Nanti saya dibilang so alim, iya kan? Gara-gara dia pikirannya, wah nanti saya dibilang so alim, nggak jadi taklim, berarti dia riya orangnya. Itu cara menilai itu pada diri kita sendiri ya. Begitu. Jadi artinya apa? Kita hilangkan sifat riya itu sendiri dari dalam diri kita. Jangan takut-takut untuk beramal gitu maksudnya. Ya, jangan takut-takut untuk beramal. Ketika jazbah itu muncul, langsung aja beramal. Ketika semangat kita itu ada, langsung tepis semua omongan yang masuk dalam pikiran kita itu tadi ya. Begitu. Allahu a'lam bishawab. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa tadi itu yang saya nggak ingat Pak Haji. Coba Pak Haji ulangin lagi yang ketiganya. Terakhir tadi yang satu sapi itu 7 orang katanya itu yang jadi mama presiden nggak cakap bukan menghina ya, jadi dia kasus saya. Ya sapi yang beratnya berapa kilo sekitar itu sesuatu gede. Saya lihat di TV Pak ya, zaman Jokowi, zamannya Prabowo ini, dia itu kalau 5 tahun berjabat 5 kali minimal dia. Itu sampai 3 sapi atau 2 sapi ya. Jadi kalau kita nilai satu sapi 7 orang, jadi udah 30 orang itu Pak. Kali 5, jadi nama mas siapakah? Menurut ilmu saya, ilmu bapak saya dulu, ilmu bapak saya banyak bawa Pak ya. Jadi satu garis ke atas, garis ke bawah, anak itu boleh korban. Ngerti saya. Atas namanya. Sipulan. Dia garis satu turunan bawah ke atas. Nah, itu Pak. Baik. Nah. Ya. 7 orang saya itu, Pak. Saya tangkap itunya. Kalau kambing untuk berapa orang? 1 orang. 1 orang. Untuk sapi? Sapi 7. 7 orang. Nah, sekarang begini. Ulama dulu Pak, ulama dulu lah. Ya, Pak Haji. Saya jelaskan. Pak ya. Saya tangkap. Sadap itu. Saya tangkap pertanyaan Pak Haji, saya tangkap. Berarti begini. 1 sapi 8 orang boleh nggak? 7. Ya. Itu boleh tidak, Pak Haji? Nggak boleh. Fikih, Pak, saya nggak mencukupi syarat. Tidak mencukupi syarat. Baik, sekarang saya balik pertanyaannya. 1 sapi untuk 1 orang boleh nggak? Lebih baik. Lebih baik. Nah, jadi pertanyaan Pak Haji udah terjawab. Lebih baik. Pak Jokowi 1 orang, bukan 1 sapi, 3 sapi. Nggak ditaruhnya nama-nama siapapun, misalnya anaknya sendiri, istrinya sendiri. Ya, boleh nggak? Boleh. Sangat, karena dia mampu Pak. Karena dia mampu. Ya betul. Itu buku fikih Pak ya, saya pegang. Karena dia mampu. Betul. Kalau tidak mampu, karena dia paksa. Mampu. Kalau dia nggak mampu ya karena pertama keikhlasan Pak ya. Betul. Yang kedua nggak ada apa keikhlasan ibadah, keikhlasan yang kedua kewajiban itu menurut saya itu memang salah ilmu kuno Pak ya. Jadi beramal lebih baik, lebih banyak lebih baik Pak. Bagus. Ya. Jadi orang tua dulu minimal korban seumur hidup. Itulah yang mudah-mudahan nanti yang memasar membela kita Pak. Iya. Pak. Betul. Nah, itu Pak. Itu Pak. Jadi begitu ya Pak Haji ya. Jadi begitu. Udah masuk ya ininya ya. Bukan itu dia aja satu. Betul, bisa Jadi, saja. Jadi dia sendiri nanti dieret sama 7. Gitu kan. Emang kerajaan itu Pak. Ya. Dinasti itu. Jadi begitu ya Pak Haji ya. Satu raja dieret sampai 7. Jadi cuma besar mungkin. Kalau dia ikhlas Pak ya. Kalau dia ikhlas. Ikhlas itu adalah dasar semua amal. Ya, kalau dia saya ulangi. Jangan pamer ikhlas adalah dasar semua amal. Asas semua amal adalah
Ikhlas. Susah ikhlas, Pak. Nah, Susah jadi sekali begini. ikhlas, Pak. Allah berfirman dalam Al-Quran itu apa? La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhut taqwa minkum. Sekali-kali, kalau kata lan itu biasanya dalam Al-Quran itu dia sifatnya tuh tidak akan sama sekali gitu. Tidak akan sama sekali itu kalau pakai lan. Kalau lam tidak gitu. Kalau lan udah pakai lan, nggak bakal sampai kata Allah. Nggak bakal sampai. Yanallahu luhumuha, nggak akan sampai daging-dagingnya ke Allah Taala. Wala dima'uha, dan darah-darahnya kurban itu ke Allah Taala. Tapi apa yang sampai kata Allah Taala? Walaki yanaluhu taqwa minkum, tetapi yang sampai ketakwaannya di dalam hati. Ya itu, kita tak bisa melihat hati orang ini, susah Pak Haji. Jadi biarlah Allah yang menilai sampai di mana. Karena apa? Itu takwa hahuna kata Nabi. Takwa itu di dalam hati. Siapa yang bisa baca hati orang? Oh, orang tuh 3 sapi dia ria itu, wah nggak bisa kita nilai, nggak bisa. Yang bisa menilai hanya Allah. Kalau dia misalnya mau berkurban dengan kerelaan hatinya, cuman ada misalnya seekor kambing yang dikorbankan, misalnya ya, cuman ekor kambing, itu pun kadang mohon maaf, agak pincang dikit. Tapi dia nggak punya harta apa-apa lagi, tapi mau dikorbankan. Apakah kita berhak mengatakan itu tidak diterima sama Allah? Padahal tidak memenuhi syarat, pincang nggak memenuhi syarat kan? Tapi apakah berhak kita mengatakan, oh tidak diterima sama Allah? Berhak kita mengatakan itu? Tidak berhak kita. Itu hati dia dengan Allah Ta'ala itu. Dia ingin berkurban, meskipun tadi ada kambing dia satu-satunya itu yang mau dikurbankan pincang. Kalau secara fikihnya kan tidak memenuhi syarat tuh. Betul enggak? Nah, tapi ketika hatinya itu betul-betul ikhlas, saya ingin betul-betul mengorbankan ini, Pak. Dia miskin orangnya, tapi punya cuma 1 kambing itu. Terus dan satu-satunya pula. Nah, kemudian terus kita bilang, oh ini nggak diterima ini Pak. Nah, itu mengecilkan hati apa? Kecil hati nanti orang miskin tersebut. Sehingga apa? Dia akan menangis hatinya. Dan yang seperti ini tidak boleh kita tolak. Apalagi 3 sapi, jangan kita tolak. Itu maksud saya. Artinya apa? Keikhlasan itu nomor 1. Tapi kita jangan juga melarang orang untuk beramal seperti tadi misalnya. Dia cuma satu-satunya kambing, dia pengen sekali korbankan, kan dagingnya manfaat tuh. Manfaat nggak untuk orang? Dagingnya, misal sudah dikorbankan nih, orang-orang dapat bagian tuh, daging-dagingnya. Manfaat semua itu. Artinya apa? Biarlah itu kekurangan itu, biar Allah Ta'ala yang menilai itu. Jadi begitu. Kembali sama yang satu di atas Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Gitu ya Pak ya. Alhamdulillah. Bisa dipahami Pak ya? Terima kasih Pak. Ya sama-sama Pak. Ya silakan. Ada lagi. Ikhlas saja yang penting, ikhlas. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon pencerahannya kaitan dengan hewan yang kita korbankan di hari kiamat nanti akan datang utuh kepada kita. Maknanya apa itu, Tat? Iya. Terima kasih. Baik. Jadi dalam hadis itu ya, itu memang ada keterangan sahih itu ya. Yang hadisnya apa? Akan kembali seperti kuku, kembali dengan bentuk asalnya ya. Kuku-kukunya, rambut-rambutnya. Karena ini kaitannya dengan akhirat, ya. Kejadian di akhirat kelak. Saya pun nggak bisa membayangkan seperti apa itu. Ya, mohon maaf aja ya. Cuman kita secara logika bisa kita bayangkan sedikit lah gitu. Ada yang mengatakan itu akan menjadi kendaraan begitu ya. Tapi memang ada, cuman keterangan itu seingat saya lemah ada ya. Ada ya waktu itu kita bahas ya, pernah ya. Waktu tahun kemarin itu ya. Yang menjadi kendaraan itu ya. Cuman batas itu aja keterangan hadisnya. Yang sahihnya itu yang apa tadi? Akan kembali seperti semula. Nah, cuman kelanjutannya apakah itu jadi kendaraan itu belum tahu. Cuman ada keterangan hadis yang derajatnya lebih lemah gitu ya. Itu akan menjadi kendaraan. Itu pertanyaan Pak Haji waktu itu dulu ya, kendaraan itu ya. Saya cari itu ada keterangan hadisnya.
itu akan menjadi kendaraan seperti kalau Nabi itu pakai buruk ya. Buruk itu kan kayak kendaraan di surga. Nah, bisa jadi, itu bisa jadi karena selagi hadisnya ini tidak maudhu', ya itulah Pak Haji sebentar. Selagi hadisnya tidak maudhu', kalau kita gabungkan dengan hadis yang lebih sahih tadi tingkat derajatnya, ya, seingat saya, itu bisa jadi seperti itu. Bisa jadi betul-betul itu akan menjadi kendaraan di masyar, bukan di masyar, di mana? Sirat. Karena begini, di sirat ini nggak seperti kita bayangkan nih. Jembatan kata kita ya, jembatan. Kita jembatan Senali itu berapa menit kita lewat situ, Pak? Berapa menit? Semenit lah pakai motor ya. Di sana itu satu riwayat mengatakan 1.500 tahun sirat itu. Lama nggak kita kalau jalan kaki itu? Susah sekali. Nah, itu lagi ada yang keterangan rambut dibelah 7. Dan itu ada lagi Pak Haji keterangan tambahannya. Berduri-duri di bawahnya itu. Jadi pinggir-pinggirnya itu berduri-duri begitu. Nah, jadi begini, gambarannya begini. Ketika ada hadis yang lebih sahih begitu ya. Nah, ada hadis yang lemah gitu ya. Kemungkinan ini bisa nyatu gitu. Naik derajatnya yang lemah tadi. Kemungkinan bisa jadi gitu. Itu akan menjadi kendaraan di sirat kelak. Karena panjang 1.500 tahun perjalanan di sirat itu. Ada orang yang cepat kilat, ada orang yang jalan bercahaya, ada orang yang pakai kendaraan. Nah, kemungkinan ini kendaraannya. Wallahu a'lam. Wallahu a'lamu bishawab. Itu yang 1.500 itu ukuran dunia atau udah hitungan nanti? Hitungan akhirat. Kalau di dunia itu cuma 1 hari setengah. 1 hari setengah ya? Ya kita kalau 1 hari setengah perjalanan jembatan Suramadu kayaknya. Enggak juga. Jembatan mana yang 1 hari setengah? Jalan kaki. 150 kilo ada jembatan 150. Allah. Belum ada kan? Masya Allah. Ini 1 hari setengah. Gambarannya gimana itu? Wih, meletihkan sekali. Apalagi di akhirat kita nggak ada minum, kita nggak ada makan, kita nggak ada apa. Paling asam urat ya kan? Sakit kaki. Nah, itu perbandingannya. Kalau 1.500, tapi mohon maaf Pak, ada riwayat lain 3.000 tahun. Bayangin tuh. 3.000 tahun perjalanan sirat, itu sirat aja. Belum kita ngitung yang di mahsyarnya sambil nunggu orang satu orang. Fulan, ayo berapa timbangan? Fulan, berapa orang? Nunggu yang selama itu kita nggak tahu berapa lamanya. Belum lagi yang di siratnya ini. Siratnya tadi kita butuh kendaraan. Ya mudah-mudahan itu bisa jadi kendaraan kita gitu ya Pak Haji. Gitu ya. Mudah-mudahan. Baik, ada lagi pertanyaan? Mana ini ya? Halaman berapa kemarin, Pak? Saya lupa. 400 berapa? 400 ya. 400 berapa? Masuk. Ya, silakan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi, mohon maaf Pak Ustadz. Ya. Jadi sebenarnya ini kekhawatiran dari tahun ke tahun. Ya. Dari awal kita belajar, terutama kita mempelajari terkait berkurban. Dari kitab-kitab yang Pak Ustadz sampaikan kepada kami, ini mencakup 2 hal. Yang pertama adalah
kewajiban untuk berkorban. Walaupun itu hukumnya sunnah muakkadah. Tapi ada beberapa dalil-dalil, beberapa sabda Nabi yang mengatakan terkait dengan apa standar hukumnya, kenapa harus berkorban, mengapa berkorban. Bahkan ada sebentuk punishment di sana, sebentuk hukuman dalam tanda kutip Nabi sampaikan. Namun di balik itu, kembali lagi rahmat Allah ini berkali-kali lipat daripada hukuman yang akan diberikan. Sebenarnya bukan hukuman, tapi lebih kepada semangat kita kenapa harus berkorban. Jadi fikir ini yang menjadi khawatir kita, Pak Ustaz. Bagaimana menyampaikan fikir ini kepada umat ini, kepada saudara-saudara kita ini, bahwasanya pengorbanan, jazbah, semangat, dan mujahadah untuk mencapai, untuk mendapatkan kasih sayang Allah ini, rahmat Allah ini mengalahkan wajib kita tidaknya untuk berkorban tadi. Itu maksud saya. Jadi menyampaikan fikir. Jadi inilah nanti rahmat Allah yang ingin kita dapatkan ini, seperti yang sampaikan Pak Warsiman tadi, hewan-hewan ini nanti bisa menjadi kendaraan kita, walaupun mungkin hadisnya, statusnya bagaimana, tapi ini untuk menambah semangat dan menambah mujahadah kita, pengorbanan kita. Nah, di samping itu juga Rasul juga sudah katakan beberapa kali terkait dengan berkorban ini. Nah, jadi ini untuk memposisikan diri kita, mau atau mampu. Nah, ini untuk memposisikan diri kita. Ya. Kita mampu tapi tidak mau. Nah, ini maksud saya seperti itu. Jadi itu untuk menyampaikan fikir ini kepada jemaah, kepada saudara kita ya Pak Ustaz. Nah, ada sebagian tempat itu saya dengar kalau dibilang standarnya tidak mampu, nggak mungkin. Tapi di masjidnya nggak ada korban. Nggak ada korban. Nauzubillah min zalik. Berarti ini tidak mau, bukan tidak mampu. Nah, perkara inilah yang harus kita sampaikan kepada saudara kita ini. Pikir ini kita sampaikan. Satu, memang ada kewajiban, Nabi sudah sampaikan. Yang kedua, rahmat Allah yang akan kita dapatkan ini nanti. Ketika kita berada pada posisi mau. Gitu, Mas Imam. Kurang lebih seperti itu, Pak Ustaz. Ya. Mohon maaf, Pak Ustaz. Ini didengar oleh seluruh alam ini di Facebook ini, Pak Ustaz. InsyaAllah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang menanamkan giroh ya pada masyarakat ini memang susah-susah payah ya, gampang-gampang susah. Ya. Jadi kalau kita lihat ayat yang saya bacakan waktu sholat tadi ya, wala tahadduna ala tu'amil miskin. Mereka itu tidak mau mengasih makan orang miskin. Ini sebenarnya dia ini ada targhib, ada tarhib, ada targhib. Targhib raghabah. Targhib itu untuk mensupport, memotivasi. Tarhib nakut-nakuti. Dua-duanya ini ya sesuai dengan karakter manusia. Ada manusia itu yang ketika beramal dia mau dipuji-puji dulu. Dia sanjung-sanjung, diiming-imingi. Ada karakter yang kayak gitu ada. Dan ada juga karakter yang harus ditakut-takuti. Nah, jadi kita lihat dulu karakter orang ini. Mohon maaf ya. Kalau di satu kampung itu, zahirnya dia kaya. Dan memang dia kaya begitu. Secara kehidupannya. Nah, yang seperti ini, kalau nggak mempan dengan diiming-imingi, berarti dia wataknya, karakternya dengan ditakut-takuti. Gitu aja. Kita datangin dia. Oh, Pak, kenapa nggak korban? Nah, nanti mungkin muncul dia tuh. Saya tuh sebenarnya kayak gini. Ada mungkin nanti yang seperti pertanyaan Pak Haji tadi.
masuk ke karakternya orang yang malu-malu rupanya. Pernah temuin yang kayak gitu ya kan? Ada kan? Nah, ternyata dia malu. Nanti takut dibilang orang pamer. Oh, ternyata itu. Maka kita jelaskan bahwasanya yang seperti ini bukan pamer lagi urusannya, nggak ada cerita pamer-pameran yang kayak gini gitu ya. Jadi nggak boleh kita bilang kayak gitu. Udah teruskan aja, itu satu. Nah, kalau dia karakternya ini yang memang betul tarhib, harus diberi ancaman-ancaman, maka kita bilang kayak gini, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, menyia-nyiakan, mereka itu menyia-nyiakan anak yatim. Wala yahuddu ala tu'amil miskin, enggak mau mendorong orang-orang untuk memberi makan orang miskin. Nah, jadi kita bilang ini ancaman dari Allah Ta'ala. Enggak mau korban, termasuk ini kan kita mau bagi-bagi ya. Bagi-bagi apa namanya, daging untuk orang miskin ya. Kan wajib kemarin hukumnya ya, wajib bagian itu dapatkan untuk orang miskin. Nah, ya, kayak gini. Maka kita bilang, ya ini Bapak mau dibilang Allah Ta'ala orang yang mendustakan agama. Itu tak. Kemudian ada lagi ancaman, nggak dapat syafaat Rasulullah. Kalau dari segi ini mazhab Hanafi itu ya kemarin ancamannya itu ya, nggak dapat syafaat Rasulullah gitu ya. Bapak nggak mau dapat syafaat Rasulullah, kayak gitu ya. Ulang lagi redaksi yang lebih katakan yang hadis Nabi. Ya kan ada tuh, kalau dia seorang dia punya harta, ya kan, kemudian dia nggak mau berkurban, maka janganlah dekat-dekat kepada tempat sholat kami, itu ya. Nah, ini salah satu dasar bahwasanya ancaman nggak dapat syafaat Nabi itu. Dia punya harta tapi nggak mau berkurban. Tapi mohon maaf, dia gaji, mohon maaf, gaji cuman cukup untuk makan 1 bulan, ya. Ini bukan dibilang belum masuk ke kategori mampu. Gaji cuma cukup 1 bulan makan, misalnya 1.500.000. Gajinya 1.500.000. Kurang berarti kan? UMR berapa? 27. Oke. Tapi Tambahan. Pak, saya potong dikit Pak Ustaz. Ya. Karena ini bicara honorer tadi. Saya punya teman TKS Pak Ustaz. Dia TKS, tenaga kerja sukarela, bergaji 700.000. Istrinya pun gaji 700.000. Dia ikut berkorban. Ya. Menangis ke dalam hati saya, Pak Ustaz. Ini dari mana dapatnya? Dia bilang, saya nggak nabung per hari, Bang. Nabung per hari itu, kalau 2.500.000 dibagikan 365 hari, cuma 6.900. Ya. Per hari 6.900 rupiah. Nah, ini saya mau menstandarkan mampu ini bukan? Iya, betul. Jadi begini. Nah, jadi maksud saya gitu, Pak Ustaz. Ini baik. Untuk menambah saja maksudnya. Saya bahas. Iya. Standar secara umum ya. Ya. Saya bilang standar secara umum. Ya. Kalau ada orang yang modelnya kayak gini, berarti ada solusi. Bagi orang-orang yang kaya tadi yang nggak mau berkorban. Dia aja mampu. 700 kali 2 berapa? 1,5 gaji, cuma 1,5, artinya nggak sampai UMR ya, anak 2 ya kan. Nah, berarti hitungannya apa? Ini dorongan juga untuk orang yang mampu. Yang lebih dari itu maksudnya. Dan ini termasuk motivasi masuknya ke motivasi itu untuk mendorong orang yang karakternya mungkin iba nih misalnya dia melihat itu aja bisa. Masa yang gajinya 4 juta sebulan nggak bisa gitu kan. Kalau mau ada jalan begitu. Atau yang seharinya habis rokok 2 bungkus misalnya, mohon maaf ya kan, itu surya lagi ya kan, mahal dah. Berapa? 70. Masya Allah, 70, kaget saya. 135 kalau udah. Masya Allah. Kalau 2 70, 135. Masya Allah. Nah ini. Nah, sementara yang tadi triknya ada orang yang miskin tadi, dia bisa kurban dengan mengumpulkan 6.900 setiap per hari. Dia ada pemasukan ini ya berarti ya. Nah ini gambarannya ya. Gambarannya Pak ya. La haula wala quwata illa billah. Semoga Allah berikan kita kecukupan, kelapangan rezeki untuk berkurban.
Baik. Jadi sebagai saran saya ya, kalau kita punya orang teman yang di kampung itu kaya kelihatannya, kok nggak mau berkorban, kita datangin. Saran saya, kalau nggak datangin paling nggak ditelepon. Kita tanya betul-betul sebenarnya apa masalahnya tidak mau berkorban itu. Karena kita melihat fakir miskin di kampung kan banyak. Kampung saya itu sekitar 40 orang. Alhamdulillah kemarin udah dikorek-korek, ternyata ada 3 ekor kambing ya. Itu saya bagi dengan kawan-kawan tuh. Itu 40 orang yang miskin tadi yang dikasih ya. Itu dapatlah sekitar 3 on. Berarti sudah mencukupi kadar terendahnya ya kan. Iya, kemarin kan berapa itu? 1/4 ya kan. Nah, alhamdulillah bisa dapat 3 on. Yang miskinnya saja. Nah, yang panitianya itu anggaplah hadiah, dapat juga 0,3 juga. Kayak gitu. Nah, begitu. Nah, jadi 3 ekor kambing. Tapi belum tahu nanti itu hitungannya kemarin yang terberat itu. Nggak tahu kambingnya kecil apa enggak nih. Nah, 5-8 kan. Kemarin itu hitungan kami ya prediksi saja 7 kilo dagingnya. Kalau 3 berarti 21. Itu prediksi kemarin. Ya. Yang berkurbannya biasa kalau kebiasaan di kampung kan doa, mereka tuh ngambil paha. Nah, kalau udah dikurangin paha berarti tinggal berapa itu? Tinggal berapa itu? Ya kayak gitu, pembagiannya harus perinci betul. Akhirnya di total taruhlah semuanya 5 kilo. Paling banyak tapi kan paling banyak. Nggak tahu dapat kurang 4 kilo berarti 4 kali 3, 12. Itulah yang mau dibagikan ke fakir miskin sana. Kayak gitu. Nah, ya jadi bagi untuk yang mampu dan mau. Ada mampu, ada mau. Ya. Mampu dan mau. Dan mau ini nih bisa juga dengan trik. Seperti yang saya sampaikan berkali-kali ya saya sampaikan. Ada orang yang nabung tadi caranya sehingga dia jadi mampu, ya kan? Atau dia mau dengan ancaman-ancaman kita kasihkan. Akhirnya tumbuh jazbah dia, semangat dia untuk berkorban. Atau kita iming-imingi, nah, seperti tadi ya kan, dengan pahala misalnya kan, Pak, 1 helai rambutnya ini hadisnya ini ya, istilahnya derajatnya sahih, paling tidak hasan. Sahih, paling tidak hasan gitu ya. Itu 1 helai rambutnya dikalikan 10 hasanah. Bapak 1 ekor sapi berapa itu? Kayak gitu kan. Bapak 1 ekor kambing berapa yang Bapak dapatkan itu hasanahnya gitu. Nah, ada dengan cara seperti itu diiming. Ada juga dengan cara trik. Berarti ada cara dengan diiming-imingi, cara dengan ditakut-takuti, cara dengan dikasihkan solusi dengan menabung tadi. Itu bagi yang tidak mampu, terus bisa jadi mampu sandarnya kayak gitu. Menabung setiap bulannya. Insya Allah bisa. Gitu ya. Nah, kembali cerita tadi, saya di SDIT Darul Fikri itu setiap bulan ada orang yang mampu 200.000, saya ajak mereka. Dapatlah 10 orang. Jadi tahun ini ada 2 ekor sapi. Ya. Sisa 4 orang nyari dari luar. Alhamdulillah dapat. Ya. Alhamdulillah dapat. Nah, kemudian yang ada lagi yang mampu itu 7 orang, dia 100.000 tiap bulan. Jadi tahun depan ada lagi. Nah, itu yang untuk tahun yang kemarin dia sudah mulai nyicil 100.000. Akhirnya mampu dia berkorban. Suami istri ada ya, 100.000 setiap bulan. Ya, potong gaji. Tapi tidak memaksa. Bagi yang mau. Dan kalau memaksa nanti jatuhnya nanti memberatkan. Karena kita ini supaya memberikan solusi. Nah, dan ada juga yang 50 setiap bulan. Dan itu 4 tahun jaraknya. Baru bisa kurban begitu ya. Jadi intinya apa? Kalau ada kemauan pasti ada jalan sebetulnya. Nah, bagi yang mereka yang
harta, terus dia sudah pernah kurban, ya kan? Terus dia nggak mau lagi kurban karena persepsinya, oh saya kan sudah kurban, nah itu dihilangkan persepsi itu. Caranya kita sampaikan begitu. Pemahaman Bapak dulu bahwasanya sekali sudah cukup itu salah Pak. Bilang aja. Sunnahnya itu tiap tahun Pak begitu. Bilang saja. Jangan sampai dia salah persepsi. Nanti bisa saja ada itu orang yang kadang-kadang salah persepsi itu ada. Ada. Dia padahal mampu. Cuman karena persepsinya kayak dianggapnya seperti haji. Oh kan jika mampu katanya. Kan cuma sekali seumur hidup jika mampu katanya kayak gitu. Nanti salah persepsi kayak gitu harus kita luruskan. Harus kita luruskan. Ya ada tambahan. Tambahnya seperti ini Pak Ustadz. Karena kembali lagi nanti setiap kita ini akan dimintai pertanggungjawaban di yaumil akhir nanti. Pertanggungjawaban kepada kita dan keluarga kita, juga kepada saudara-saudara kita. Ini saudara-saudara kita yang di luar kita ini nanti, ini kan perkaranya udah, insya Allah ini Bapak udah dengar langsung. Apa maksud, apa yang Nabi katakan, apa yang Allah sudah isyaratkan. Ini ketika kita nanti ini diminta pertanggungjawaban oleh saudara-saudara kita yang belum tersampaikan ini nanti. Kenapa dulu tidak sampaikan pada saya? Itu si Fulan, dia terus tahun-tahun berkorban, tapi tak pernah sampaikan kepada kami. Perkara ini kenapa kami harus berkorban? Kenapa kami tidak mendapatkan rahmat dari Allah ini dengan berkorban? Nah, ini maksud saya Pak Ustaz. Ini nanti kita risau melihat saudara kita. Yeah. Maksudnya. Nah, jadi insya Allah itu menjadi kita di sini juga menyampaikan kepada saudara-saudara kita. Dasarnya salah satu tadi adalah ketika nanti kita dimintai juga, mereka akan menuntut kita. Itu. Kurang lebih mungkin seperti itu Pak Ustaz. Iya. Ya, itu ya. Mungkin Pak Ruli ini ada banyak pertanyaan. Jadi lebih kurang tadi seperti itu ya. Bagaimana kita ditambahkan barusan. Begitu ya. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya langsung fokus saja, Tat. Ya. Jadi kadang-kadang di benak saya itu kalau masalah mendoa kurban, ya sedekah kurban itu yang sudah, karena gini, kalau ilustrasinya Tat, 1 ekor sapi kan 7 tuh. Nah itu masing-masing orang mau mendoakan berebut Tat. Maksudnya itu waktunya ya. Misalkan pengennya semuanya habis asar atau itu. Ya kasihan Pak Imam kadang-kadang apa. Nah, itu tuh bukannya mubazir kan menjadi riak Tat jadinya Tat. Itu aja Tat. Makasih Tat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi begini. Ini tradisi namanya ya Pak ya. Tradisi di kampung itu. Misalnya ada 5 orang yang kurban. Doa semua tuh. Ada. Kalau 1 ekor sapi 7 ya. 7 orang yang doa. Gitu kan? Itu kebiasaan kampung. Kalau secara kebiasaan yang sudah baik itu biarlah berlaku begitu, maksud saya begitu. Jangan dijadikan itu sebagai bid'ah, makan bid'ah, enggak kayak gitu kita menghukumnya. Ya. Satu kegiatan yang sudah baik, orang bersedekah, menjamu orang, kan udah baik tuh, memberi makan orang, terus dibilang, kamu bid'ah, nah, gimana coba? Kita membid'ahkan sesuatu perkara yang dianjurkan sama Nabi. Auzubillahi zalik. Ya kan? Nah sekarang begini. Memang kadangkala terkendala tuh kayak gini. Imamnya misalnya satu rumah itu bergantian dia tuh. Sampai nggak kemakan lagi lah kayak gitu ya. Kadang 3 rumah tuh. 3 rumah juga makan di situ. Ya apa yang mau dimakan lagi perutnya udah penuh. Nah, maka ini perlu adanya semacam pengaturan, trik. Ya. Jadi bagaimana di kampung itu ya? Bicara sama imamnya gimana kalau misalnya yang ini bapak ini makan siangnya nanti ngundang kami, yang bapak ini makan malamnya ngundang kami, yang bapaknya makan paginya ngundang kami. Itu trik namanya. Jadi kita teratur makannya pun 3 kali sehari makan daging terus, tapi ada porsi, nggak langsung dari rumah ini langsung ke rumah ini. Itu namanya nanti mohon maaf bisa-bisa mubazir ya kan? Apa yang dimasak tadi bisa-bisa mubazir meskipun dibungkus sama yang masaknya meskipun. Tapi bagi yang diundang tadi mereka pasti penuhan perutnya.
Iya, bagusnya dibuat jadwal. Misalnya 2 hari nih, 2 hari, 7 orang tadi kan. Nah, yang ininya pas siangnya ini, pas ininya. Ya siapa yang bisa aja datang nanti kan. Kalau misalnya besoknya dia kerja misalnya kan, paling tidak tuh seperti itu. Itu trik, tapi belum pernah dipraktekin. Maksud saya ini trik ataupun pengaturan tadi, cuman belum pernah dipraktekin kayak di kampung pun sama, kayak gitu ya. Kampung saya tuh biasa kayak gitu. Nah, cuman kalau abang saya kalau tahun kemarin tuh kayak gini. Dia kurbankan 1 sapi tuh. 1 sapi, kemudian dia masakin tuh. Minta apa namanya? Dia mau masakin pahanya itu, bawa ke rumahnya langsung. Saat habis motong, pahanya diambil, langsung dimasakkan, langsung ditaruh lagi ke orang-orang yang motong-motong tuh. Jadi makan saat itulah. Doanya ya saya doa di situ. Ya, nanti kan berlebihan kita makannya Pak Haji ya. Nah, jadi begini, maksud saya itu salah satu cara juga nih, salah satu cara juga. Jadi nggak terlalu banyak apa namanya? Iya, kayak makanan-makanan itu kan biasanya kan banyak tuh, ada ayamnya lah, ada kuenya lah, ada itu. Tapi itu bagus ya. Maksud saya itu salah satu trik kita untuk lebih orang makan itu lebih pas porsinya lah gitu ya. Nah, jadi ditaruh setelah mereka selesai, akhirnya dia makan siang mereka. Daging yang dimasak tadi jadi makan siang mereka. Begitu. Jadi salah satu trik juga Pak Ustadz ya. Ya. Alhamdulillah ini teraplikasi di Al-Huda itu. Alhamdulillah kita doa bersamanya satu titik di masjid. Nah, itu juga salah satu trik. Jadi dari peserta korban tadi kita ada ijab dengan peserta satu persatu peserta ini ada ijab nanti. Kemudian supaya tidak ini tadi, jadi kita doa bersamanya di masjid. Ya. Pada zuhur setelah hari pemotongan itu doa bersamanya di masjid. Itu mewakili dari seluruh peserta. Betul. Terus ini 5 ekor berarti 35 orang itu terwakili, insya Allah itu di satu waktu, satu momen doa bersama di masjid ini. Nah, setelah kita berkorban. Jadi salah satu trik juga adalah trik yang satunya lagi adalah menyatukan. Nah, ini trik yang ketiga. Menyatukan orang-orang yang berkorban tadi di satu titik, yaitu di masjid. Tempat pelaksanaan pemotongan hewan tadi. Dan ini sesuai dengan apa namanya? Izin izin daripada peserta kurban tadi ya. Ya. Ijab ada ijabnya. Itu yang kalau di sini kalau udah lebih mana yang terjadi itu di tempat lain itu kan apa namanya, dia malah berebut waktu kan. Berebut waktu gimana? Misalkan mau pengennya ada 7 orang tuh mau asar semua misalnya. Ya, jadi kan kasihan ke sana. Terus itu kan menjadikan mubazir itu bukan hanya makanan aja, ya kan banyak orangnya juga tersita waktunya kan seperti itu. Atau pengennya maghrib semua gitu. Betul. Kan. Nah itu. Nah di sini nih kadang kan terjadi semacam apa? Kompetisi. Di sini ada daging, ada ayam, mungkin ada kuda, mungkin gitu kan. Jadi itu yang jadi apa namanya? Yang harus kita persepsinya harus kita ubah. Kalau di Al-Huda ya alhamdulillah lah. Udah selama saya tinggal di sini makan terus di sini. Ya. Itu dan. Nah baik, untuk yang kejadian yang kayak di kampung, ya, memang berbeda ya sama yang di sini. Ya. Kalau yang di kampung tuh kebiasaan mereka doa, ya kan. Itu pun kayak gini, misal barengan nih, satu kampung nih, 4 rumah. Maka yang saya perhatikan itu, terkadang juga mereka itu membagi orangnya. Saya di rumah si Fulan, Pak Imam di rumah si Fulan, ya, Garim di rumah si Fulan. Ada yang seperti itu kejadian ini. Dan itu kami bagi memang. Nanti kamu ke sana. Jadi 12 orang sini, 12 orang sini. Itu sebenarnya juga trik juga sebetulnya. Hanya saja mana yang terbaik saja antara mereka di satu kampung itu, apakah dengan cara seperti di Al-Huda dijadikan satu titik doa bersama, ataukah dengan cara tadi dibagi orangnya, 4 rumah misalnya berbarengan maghrib semua, 4 rumah itu satu kampung ada 100 orang dibagi 4 misalnya kan,
begitu saat itu, ataukah dengan mengganti harinya, ataupun jadwal makannya. Nah, misalnya yang satu siang, yang satu maghrib, yang satu misalnya pagi begitu. Allahu a'lam bishawab. Satu lagi Pak Ustadz, dikit aja Pak Ustadz. Ini terkait teknis. Ya, 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 moga Mas. Jadi seperti ini Pak Ustadz. Apa namanya? Disunahkan ini untuk peserta kurban ini tidak memotong kuku dan rambut dan bulu dan semua yang ada pada tubuhnya. Dimulai dari kapan, berakhirnya kapan Pak Ustadz? ya. Boleh mulai motongnya ini. Karena seperti kita ini nanti, kita ini beda hari salat Idul Adhanya insya Allah besok, pemotongan hewan kurbannya itu hari Sabtu. Oh iya. Nah, ini limitnya Limitnya ya. secara dalilnya kapan Pak Ustadz? Nah, Ya, terima baik. kasih. Ya, sama-sama. Jadi begini ya. Jadi disampaikan ulama Ya. ya, dalam kitab Al-Baijuri ya kan. Ya. Jadi tentunya sesuai hadis ya Pak ya, sesuai hadis. Sesuai dengan hadis khabar Muslim ya. Jadi begini, kita disunahkan tidak memotong kuku bagi peserta kurban. Bagi peserta kurban namanya yang tercantum, disunahkan tidak memotong kuku walaupun hari Jumat. Jadi besok Jumat ya kan. Walaupun hari Jumat jangan sampai hewannya dipotong. Sabar ya, sampai hewannya dipotong. Pertanyaan saya ini, sabar ini mewakili bukan saya sendiri, ini dengan Ya, seluruh dunia. seluruh dunia. Ya. Jadi Supaya kita tahu seluruh peserta mohon bersabar Pak ya. Ini hari Jumat juga nih, kan disunahkan potong rambut nih. Ketika hari Jumat itu hewan kita belum dipotong, potongnya hari Sabtu, berarti kita tetap tidak potong kuku, tidak cukur rambut di hari itu. Tidak cabut bulu ketiak, tidak semua yang berkaitan dengan itu, ya. Supaya apa? Mencakup supaya keseluruhan kita ini terbebas dari neraka, mencakup keseluruhan kita mendapat ampunan totalitas. Amin, amin, rabbal alamin. Gitu Pak ya. Oh iya, silakan, tolong. Boleh lanjut Pak. Boleh. Ya. Satu lagi. Untuk ikut kurban, coba Ustaz, untuk ikut kurban itu kan menyangkut kemampuan dan kemauan. Iya, betul. Nah, kalau dia mau, walaupun dia dalam keadaan sulit, dia bisa menabung. Betul. Nah, sekarang kalau dia berhutang gimana? Karena waktu sudah terbatas, waktu nggak ada, saya hutang dulu. Baik, saya Nah, jawab. bagaimana? Ya, baik. Nah, Saya terima jawab. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berhutang, sebagian ulama berpendapat meskipun dia berhutang itu tetap dianjurkan untuk berkurban. Tapi catatan, hutangnya ini mudah dia bayarnya. Bukan minjam ke rentenir, terus ditagih-tagih, itu nggak boleh kalau itu. Udahlah kita terjatuh riba, itu nggak boleh kayak gitu. Ya, itu catatannya begitu. Jadi tetap dianjurkan meskipun dia berhutang. Dan itu dianggap mampu. Dia bisa berhutang. Ya? Iya, ternyata sebulan lagi tuh cair tuh gaji 13. Nah, ini berarti dia dianggap mampu. Walaupun hasil hutang. Kenapa? Karena dia sudah pasti gitu. Ilmu pasti dapat gaji 13 tadi ya. Dia mampu membayar, berarti mampu dia di kategorinya mampu berkurban. Tapi kalau misalnya nih dia mohon maaf berhutang, kemudian orang tuh belum nyampe seminggu udah nagih, dia belum ada duit. 2 minggu mau cicil aja dia susah. Ah, ini mohon maaf. Ini yang seperti ini berarti belum mampu. Gitu ya. Jadi yang seperti apa yang kata kategori yang tadi mampu, misalnya mampu dianggap mampu, orang yang berhutang dianggap mampu, dia mampu mencicilnya dengan mudah atau dia mampu melunasinya dengan mudah begitu. Gitu ya Pak ya. Kalau bisa misalnya nih waktu dekat ini bisa dia berhutang dulu langsung beli kambing harga 2 juta misalnya ya kan, nggak apa-apa. Tapi dia perjanjian dulu sama yang utang nih, nggak ada riba-ribaan gitu ya. Misalnya sebulan sekali saya cicil 500 misal, boleh nggak gitu. Nah, kalau ada tempat hutang yang kayak gitu berarti dia dianggap mampu gitu ya. Ya, atau panen sawitnya 2 minggu sekali gitu kan, tiap panen saya bayar misalnya kayak gitu, nyicil 500 misalnya, itu dianggap mampu dia gitu.
Begitu ya. Insyaallah alhamdulillah kajian kita udah 6:30. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat dan barokah, Pak ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini klimis terus, ini duri-duri udah keluar semua dari lumut-lumut udah keluar. Acak nih, padahal dia sendiri. Mulai lihat.